Misteri ular penunggu kos-kosan. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh bukit hijau, terdapat sebuah kos-kosan tua bernama Kos Siti. Kos ini terkenal di kalangan mahasiswa karena harganya yang terjangkau dan suasananya yang tenang. Namun, ada satu cerita misterius yang sering dibicarakan oleh para penghuni kos. Yaitu tentang ular penunggu yang konon katanya menjaga tempat tersebut. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar cerah, Rina, seorang mahasiswi baru, tiba di Kos Siti. Ia mendengar bisikan dari penghuni lain tentang ular penunggu itu. Namun Rina adalah orang yang skeptis. Itu hanya cerita hantu untuk menakut-nakuti, pikirnya sambil mengangkat tas beratnya. Sore harinya, Rina pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Di sana, ia bertemu dengan Dika, seorang penghuni kos yang sudah lama tinggal di situ. Dika tampak khawatir ketika mendengar Rina berencana untuk berada sendirian di malam hari. Jangan pergi keluar malam, apalagi sendirian. Ular penunggu bisa datang kapan saja, katanya dengan nada serius. Apa benar ada ular? Tanya Rina, setengah tertawa. Mungkin itu hanya mitos. Dika menggelengkan kepala, tidak. Banyak yang sudah melihatnya. Ular itu besar dan memiliki pola yang indah, tapi sangat menakutkan. Konon, ia menjaga kos ini dari orang-orang jahat. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Pikirannya tertuju pada cerita ular penunggu. Ia merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia keluar dari kamarnya dan mengendap-endap ke halaman belakang kos. Di sana, ada sebuah pohon besar yang rindang. Dan Rina duduk di bawahnya, menunggu. Tak lama, Rina mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ia tertegun dari bayangan yang gelap. Seekor ular besar muncul. Ular itu memiliki pola yang sangat indah dan matanya yang tajam menatap Rina dengan penuh rasa ingin tahu. Rina merasa campur aduk antara takut dan takjub. Jadi ini ular penunggu yang sebenarnya, gumamnya dalam hati. Ular itu mendekati Rina dan alih-alih merasa terancam, Rina merasakan ketenangan. Ia tidak tahu mengapa, tapi seolah ada ikatan antara mereka. Rina berusaha tenang dan duduk diam. Pada saat itu, ular itu melingkari kakinya, seolah memberi tanda bahwa ia tidak berbahaya. Rina merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita mitos. Sejak malam itu, Rina sering mengunjungi ular tersebut. Setiap kali mereka bertemu, ia berbagi cerita tentang kehidupannya dan mendengarkan suara alam di sekeliling. Ular itu, yang ia namai Sakti, menjadi teman yang tak terduga. Rina pun menyadari bahwa keberadaan Sakti bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi dan menuntun. Namun, tidak semua penghuni kos menyukai kehadiran Sakti. Beberapa dari mereka mulai merasakan keanehan, seperti barang-barang yang hilang atau suara aneh di malam hari. Mereka percaya bahwa ular itu membawa siang dan mulai membuat rencana untuk mengusirnya. Rina tidak bisa membiarkan itu terjadi dan bertekad untuk melindungi Sakti. Ia mengajak Dika dan beberapa teman lainnya untuk berdiskusi. Kita tidak bisa mengusirnya begitu saja. Sakti telah menunjukkan kebaikan dan perlindungan, ucap Rina. Setelah diskusi panjang, akhirnya mereka sepakat untuk memberi kesempatan pada Sakti, sambil mengingatkan satu sama lain untuk tidak membuat keributan di malam hari. Hari demi hari berlalu dan ketegangan mulai mereda. Penghuni kos pun mulai menerima kehadiran Sakti. Mereka bahkan sadar bahwa ular itu membawa keberuntungan. Ular penunggu ternyata bukan hanya pelindung, tetapi juga simbol persahabatan yang tidak biasa di antara mereka. Rina, Dika, dan teman-teman lainnya kini menjalin ikatan yang lebih erat. Dengan waktu, Kos Siti menjadi tempat yang lebih hangat dan bersahabat, dan Sakti menjadi bagian dari kehidupan mereka. Cerita tentang misteri ular penunggu itu berubah menjadi legenda indah yang diceritakan dengan senyum, menjadikan kos-kosan tua itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga rumah bagi jiwa-jiwa yang bersahabat.